Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua. Salah satunya adalah kita masih diberi kesempatan untuk bisa kembali berjumpa di Zoom untuk mentadaburi ayat-ayat Allah tanpa ada halangan apapun ya, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnahnya. Kita buka kajian sore hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah, kajian sore hari ini kita akan sharing refleksi dari kajian Sabtu pekan lalu tentang struktur kebahasaan dari ayat 261 sampai dengan ayat 266 surat Al-Baqarah. Masya Allah ya, dari pemaparan Bunda Tara dan pemaparan Ustadz Bay pada Sabtu pekan lalu, kita udah bisa sedikit menyimpulkan gitu ya, kandungan maksud Allah di ayat tersebut itu apa. Sebelum kita ke acara yang inti, untuk menambah keberkahan kita dalam menuntut ilmu, insya Allah kita akan sama-sama menyimak lantunan ayat suci Al-Quran, Quran surat 2 ayat 261 sampai ayat 266 yang akan disampaikan oleh Mbak Ika dan Mbak Yeti. Kepadanya dipersilahkan. Insya Allah. Syukran, Mbak Hamidah. Ayat 261, Al-Baqarah 261 sampai 266. Ya, Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يطبئون ما أنفقوا منا ولا أذى ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله أنفسهم وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين
فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Ayat 262. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ayat 263. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Ayat 264. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya kepada karena ria atau pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang seperti itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ayat 265. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disirami oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat 266. Adakah yang salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tuanya, sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Shadaqallahul azim. Ya, jazakumullah khair Mbak Ika dan Mbak Yeti yang telah melanjutkan ayat-ayat suci Al-Quran kepada kita. Semoga Allah memberikan keberkahannya kepada Mbak Ika dan Mbak Yeti dan juga kepada kita semua yang telah menyimaknya. Baik, sudah ada Mbak Nias ya. Jazakallah khair Mbak Nias. Assalamualaikum Mbak Nias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Amidah. Mohon maaf telat. Iya, nggak apa-apa. Alhamdulillah, lebih baik telat daripada tidak, kata pepatah. Kita lanjutkan ya, sahabat, karena Ustadz Muji tadi sudah ini ya sudah bilang akan terlambat. Jadi mungkin kita akan langsung sedikit mereview kajian struktur kebahasaan pada Sabtu pekan lalu. Ada yang sudah mengambil insight tipis-tipis? Mbak Listia mungkin? Belum, Mbak. Yang lain dulu deh. Ya, uh,
Mungkin saya awali ya. Assalamualaikum Bu Kus. Oh iya, ini mungkin ada yang belum tahu juga, Bunda Tara hari ini berhalangan hadir karena beliau harus safar. Semoga Allah memudahkan urusannya beliau juga ya. Jadi kita hari ini eh, mandiri dulu belajarnya sambil menunggu Ustadz ya. Di Saya sudah masuk, Mbak. Alhamdulillah udah ada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Kalau begitu Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah karena Ustadz sudah hadir, saya mohon tausiahnya dari Ustadz. Saya ya, persilakan Ustadz. alhamdulillah. Ya, Langsung terima ditonton kasih, Mbak. Ustadz. Sama-sama. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa kembali berkumpul bersama. Insya Allah ini merupakan perkumpulan yang nantinya kita bisa mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat ini bisa sampai kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat, kepada kita hari ini yang insya Allah masih istiqomah dengan sunnah-sunnah beliau. Ini tentang masalah infak dan tanaman. Jadi ada benih yang ditanam, kemudian benih itu menghasilkan 7 tangkai dari 100. Jadi satu benih dia bisa menghasilkan 700. Terkait dengan masalah infak itu ada banyak sebutkan dalam ayat ini adalah infak yang dikhususkan diberikan untuk keberlangsungan dakwah, keberlangsungan dakwah. Kan dakwah ini kan ada dakwah dengan jihad sebagaimana yang pernah kita bahas beberapa pertemuan kemarin, dan juga ada dakwah dengan lisan. Kalau dakwah dengan lisan itu dia di tempat-tempat yang aman. Sebagaimana di negara kita ini adalah negara yang alhamdulillah Allah berikan keamanan. Maka tidak berlaku dakwah dengan jihad, ya berupa peperangan tidak berlaku, tapi pemberlakuan untuk dakwah di tempat kita ini adalah dakwah dengan lisan. Adapun yang sebagaimana terjadi di negeri Syam, di negara Timur, dakwah dengan dakwah peperangan, dakwah dengan peperangan. Makanya kemudian Allah sebutkan dalam ayat ini yang menjadi pembahasan kita itu adalah infak fisabilillah. Jadi infak yang Allah sebutkan yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah dakwah yang dikhususkan pada perkembangan dakwah untuk manfaat mengembangkan dakwah, menyebarkan Islam. Itu bisa dengan kita memberikan infak kepada para pendakwah, bisa juga kita berkontribusi dengan memberikan bantuan kepada lembaga-lembaga dakwah. Dan walaupun memang infak itu dia khusus pada dalam hal masalah uang, materi, tapi kalau kita tidak memiliki materi, kita bisa memberikan tenaga kita, semampu kita, apapun yang bisa kita lakukan dengan memberikan sumbangsi, memberikan sumbangsi kita untuk perkembangan dakwah tersebut. Jadi ini infak yang disebutkan dalam ayat ini. Karena memang ada infak yang disebutkan dalam beberapa ayat yang lain, itu memberikan kepada anak yatim, kemudian memberikan kepada fakir miskin, berbagi kepada kaum kerabat, berbagi kepada tetangga, dan seterusnya. Itu disebutkan dalam ayat yang lain. Tapi ayat ini khusus untuk infak fisabilillah. Karena memang dari rentetan ayat-ayat sebelumnya, Allah banyak membahas tentang peperangan. Setelah Allah membahas masalah peperangan, lalu kemudian Allah menyebutkan tentang masalah tauhid. Tauhid itu
gunanya atau tujuannya untuk menguatkan iman mereka yang berjihad, ya, mereka yang berperang. Dan dalam masalah pengembangan dakwah ini memang sebagaimana yang juga saya pernah sebutkan, itu ibarat burung yang memiliki dua sayap. Jadi sayap kiri itu adalah jihad dengan tangan, kemudian adapun sayap yang kanan itu adalah infak. Makanya para sahabat atau Rasulullah itu sebelum pergi menuju medan perang biasanya ada persiapan dulu. Ada persiapan sebulan sebelum menuju medan perang. Persiapannya itu memang ada persiapan mental. Tapi juga ada persiapan infak. Makanya Rasulullah selalu bertanya kepada para sahabat, paling banyak juga dikisahkan tentang Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Siapa yang memiliki kelebihan kan dikumpulkan dulu para sahabat. Setelah dikumpulkan, dimusyawarakan bahwa akan berlangsung peperangan. Tempatnya di Uhud misalnya. Nah, butuh dana. Maka para sahabat kemudian berlomba untuk berinfak di waktu itu. Mereka ada yang berinfak dengan kuda mereka berikan, kemudian ada yang memberikan unta, ada yang memberikan gandum, dan masih banyak lagi. Bahkan juga dengan alat perang sekaligus. Nah, itu. Makanya infak tidak boleh tidak jauh dengan keterlibatannya pada hal peperangan, yaitu jihad dengan tangan. Nah, sekarang setelah Allah membahas tentang infak fi sabilillah, Allah menyebutkan dalam ayat ini dengan penyebutan tumbuhan, benih tadi. Ini sangat menarik, karena kalau kita misalnya menanam benih, itu kan kalau kita tanam kelapa, waktu yang hibrida, mungkin waktunya hanya 5 tahun dan sudah berbuah. Itu pun buahnya itu buah remaja, buah awal, belum puncak buahnya. Tapi kalau kelapa yang tinggi, itu kelapa lokal, itu biasanya butuh waktu yang lebih lama. Bahkan bisa sampai 7 tahun, sampai 10 tahun. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang infak, lalu Allah memberikan perumpamaan dengan perumpamaan benih, bermakna bahwa infak itu balasannya itu nanti. Jadi balasannya itu nanti. Seringkali kita terinspirasi, termotivasi dengan perkataan berinfaklah maka kalian tidak akan kaya, berinfaklah maka kalian akan diberi ganti rugi. Kita seringkali termotivasi dengan itu. Sehingga ketika kita termotivasi dengan itu, dan niat kita di awalnya adalah ingin kaya dari infak yang kita berikan, maka kita mengambil uang kita, lalu kemudian kita berikan infak. Dan kita mulai menunggu waktu. Berharap misalnya balasan dari Allah itu dengan dikalikan 700 kali itu dari tangkai yang ada. Dan ini seringkali di seminar-seminar sedekah ini seminar-seminar infak ini sering dibawa. Itu kita langsung berharap langsung Allah membalasnya besok. Atau membalasnya pekan depan, atau setahun kemudian. Padahal Allah memberikan perumpamaan dengan tanaman itu, memberikan gambaran ke kita, atau gambaran ataupun makna ke kita, bahwa balasan itu nanti. Dan balasan yang terbesar nantinya adalah di surga, yaitu di akhirat nanti. Makanya kenapa ada orang yang ketika dia berinfak, dia itu protes, dia mengeluh. Saya sudah berinfak, Ustaz, tapi mana yang disebut? Kalau kita berinfak, kita akan dibalas dengan nilai 700 kali lipat. Buktinya saya masih susah, saya masih miskin. Karena ada biasa yang bertanya seperti itu. Karena mungkin dia termotivasi dari awal dengan pengembangan ayat 700 kali ini,
Setelahnya kemudian dia menuntut itu. Saya sudah berinfak Ustadz setiap hari, tapi balasannya mana? Kekeliruan di dia adalah yang pertama, tadi saya sebutkan itu adalah dia ingin segera untuk dibalas, padahal Allah memberikan balasan itu dari waktu yang dia kehendaki. Karena itu juga berkaitan dengan tanaman tadi. Pohon kelapa saja, buahnya nanti 5 tahun, buahnya nanti 7 tahun, bahkan ada yang sampai 10 tahun. Gitu. Ya, dan juga terkait dengan masalah infak ini, seringkali ketika kita berinfak, karena Allah juga menyebutkan dalam pembahasan ayat kita ini adalah orang-orang yang diingatkan untuk berinfak fisabilillah di jalan Allah, itu juga berkaitan dengan masalah hati. Itu ada orang yang berinfak, niatnya itu untuk mendapatkan balasan dari orang yang menerima infak yang diberikan itu. Misalnya sekarang kan masa pemilihan ini. Walaupun memberikan itu hari ini dihitung riswah, suap. Dan tidak boleh untuk menerima itu. Dan tidak boleh untuk menerima. Tapi secara umum ada orang-orang yang waliyadzubillah, atau bisa jadi kita ketika kita berinfak itu kita menginginkan kebaikan dari orang tersebut. Jadi bukan utamanya kita menginginkan kebalasan dari Allah, tapi kita menginginkan dari orang itu. Misalnya kita, saya mau berinfak supaya nanti kalau saya punya kebutuhan ke dia, dia mau cepat untuk datang ke saya. Saya mau berinfak ke dia supaya nanti kalau saya punya urusan dengan dia, dia akan memudahkan urusan saya. Akhirnya ketika dia berinfak dengan harapan yang tadi dan orang itu tidak memudahkan urusannya, atau ketika dia membutuhkan orang itu dan orang itu tidak melayani dia, maka dia akan mengungkit sebagaimana dalam pembahasan ayat ini. Dia akan mengungkit pemberiannya. Saya kan sudah memberikan ke kamu. Saya sudah akan berinfak ke kamu. Gitu. Kenapa kamu tidak mengerti ya? Padahal kemudian Allah mengingatkan lagi dalam ayat ini sering di awal itu untuk berinfak itu fisabilillah. Itu di jalan Allah dan karena Allah. Bukan untuk mendapatkan balasan dari manusia. Apapun balasannya. Sekalipun balasannya kita menginginkan untuk dibalas perlakuan yang baik dari penerima tersebut. Untuk perlakuan yang baik itu urusan mereka sebagai penerima. Adapun kita sebagai pemberi, kita tidak punya hak untuk kemudian mengatur mereka untuk bisa berbalas budi kepada kita dengan perlakuan yang baik itu. Gitu ya. Karena memang niat awal kita berinfak itu adalah kita niatnya karena Allah. Niatnya karena Allah saja. Itu Mbak ya. Karena mungkin beberapa menit lagi akan masuk waktu maghrib dan mungkin ada yang bertanya sebelum saya menjalankan sholat. Saya kembalikan ke Mbak Amidah. Masya Allah, tausiahnya ini banget, dalam banget ya. Jadi udah mencakup ruku ini semua ya Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz. Semoga Allah memberkahi Ustadz dan keluarga. Baik sahabat, Amin. ada yang mau bertanya sebelum Ustadz Ada. melaksanakan sholat? Ya, silakan. Ustaz tadi kan bilangnya ini infaknya spesifiknya untuk fisabilillah. Kalau sekarang ini kan yang masih dalam konflik kan Palestina sama Syria tuh Ustaz. Nah, tapi kalau di Indonesia sini kan udah lumayan ya relatif aman lah ya. Itu gimana kita mau berinfak fisabilillahnya gitu Ustaz. Itu aja sih pertanyaannya. Syukur. Iya, saya langsung jawab Mbak Amidah. Ya, silakan Ustadz. Iya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi dalam hal menyebarkan dakwah ini, itu ada dua dengan perang, dan yang kedua itu dengan kondisi yang aman, itu kita berdakwah. Dakwah dengan lisan dari mimbar ke mimbar, dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan ada guru ngaji yang dia mengajar. Itu kalau kita di tempat kita yang aman, negara kita yang aman hari ini, dan kita bisa memberikan infak kepada mereka, guru ngaji. Seringkali guru ngaji itu sering dianggap remeh.
Saya juga guru ngaji, alhamdulillah. Seringkali guru ngaji itu dianggap remeh. Remeh itu karena gajinya kecil, lalu kemudian ekspektasi orang tuanya itu anaknya soleh seketika. Padahal proses untuk itu butuh yang namanya kerjasama dari orang tua dan juga guru ngajinya. Untuk orang tua, memberikan support dan dukungan kepada guru ngajinya. Nah, tadi berkaitan dengan masalah infak fisabilillah, maka infak ini diberikan kepada mereka, para guru ngaji. Ada beberapa guru ngaji yang di pelosok-pelosok, mereka masuk ke dalam, mengenalkan Islam, mengenalkan tauhid, menghindarkan manusia dari perbuatan syirik, kemudian mengarahkan anak-anak, apalagi hari ini zaman yang sudah dengan keterbukaan. Kita lihat YouTube saja itu bahaya sekali. Kontennya konten anak-anak, tapi isinya, ya kan, judulnya judul anak-anak, tapi isinya subhanallah banyak yang sudah melampaui batas. Begitu, Mbak Bunda Ika. Iya, betul banget Ustadz ya. Memang tantangannya eh, tantangannya berbeda tapi sama-sama berat ya Ustadz. Iya Bunda, kalau sekarang memang kita perang ini memang perangnya tidak nampak Ya, tapi sebagaimana perang perang. ya, perang Iya, perang mental ya. Perang mental iya, ya. di situ perang Perang mental. mental. Iya, Ustadz bener. Huzul Fikri itu ya Ustadz. Iya, wazal fikr itu. Iya, jadi Ustadz bener juga tuh maksudnya eh apa eh, gajinya kecil tapi ekspektasinya besar gitu Ustadz ya. Mengalahkan tanggung jawabnya orang tua. Padahal orang tua sebenarnya tetap aja yang bertanggung jawab paling besar ya dalam pendidikan anak ya Ustadz ya kan. Itu yang sering sering dilalaikan ya sepertinya Ustadz ya. Iya Bunda, Masya Allah. Baik, ada sahabat yang lain yang mau bertanya? Langsung open mic saja. Kalau tidak ada, saya mau bertanya Ustadz. Silakan Mbak. Tadi Ustadz menyebutkan bahwa saat ini ayat ini terkait dengan infak pada kondisi yang aman, bukan pada yang apa saat berperang gitu ya Ustadz. Jadi Oh tidak. oh Tidak. sama. Ini Oh iya, infak untuk afwan. fisabilillah. Oh, Kedua-duanya. fisabilillah secara Kondisi yang umum. aman, Oke. iya, dan juga dalam peperangan. Oh baik Ustadz, afwan. Nah, terkait infak pada kondisi yang aman itu tidak harus dengan materi ya. Misalkan kita tidak mempunyai materi, tapi kita juga bisa memberikan ya kontribusi tenaga, pikiran atau apa gitu ya selain materi. Berarti pahalanya tuh sama Ustaz. Ya, pahala itu ada dua pengaruhnya pahala dalam hal infak. Dalam hal ibadah pun sama. Tapi karena kita bicara infak itu dua. Pertama, keikhlasan. Yang kedua adalah pengorbanan. Kalau keikhlasan itu, yang tadi, dia berinfak itu tujuannya untuk apa? Atau yang kedua, dia berinfak untuk mendapatkan balasan dari orang yang diberikan infak itu, ataukah memang dia berinfak itu karena Allah? Korban dia ketika mengeluarkan infak itu. Karena beda antara orang yang mengeluarkan infak, yang dia memiliki hartanya 1 juta misalnya, dengan orang yang memiliki uang 1 miliar. Dan ketika mengeluarkan infak, misalnya mengeluarkan infak 500.000. Ya bagi orang yang hanya memiliki uang 1 juta, 500.000 itu besar sekali. Maka dia butuh pengorbanan yang kuat di situ. Begitupun dibandingkan dengan mereka yang uang misalnya miliaran. Mengeluarkan 500.000 itu mudah bagi mereka. Itu dalam hal pengorbanan. Cuman memang seringkali kalau kita tambah dalam masalah zakat mal, orang-orang kaya itu mereka tidak ikhlas dengan
mengeluarkan zakat mal. Seperti itu. Kenapa Ustaz bisa seperti itu? Karena dari 2, kan 100% berarti ada 97,5 harta yang dia miliki, yang Allah berikan. Jadi Allah setan membisikkan ke dia 2,5 itu nilainya besar dibanding 97,5 yang Allah berikan ke dia. Hmm. Gitu Mbak. Iya. Oh iya ya. Jadi walaupun Allah telah menetapkan 2,5% dari jumlah keseluruhannya, ya mereka menghitung-hitung besar juga gitu ya. Tapi kan itu kalau Iya, sudah mencapai nasab tertentu kan ya Ustaz? iya. Coba gini, misalnya gini. Orang kalau misalnya punya uang, iya ada hitungan kan, ada nisabnya dan ada haulnya. Ini Orang kalau misalnya punya uang 1 juta, untuk mengeluarkan 25.000 itu kan mudah, ya kan? ya. Mudah. Tapi kalau misalnya dia punya uang 1 miliar, berarti dia harus mengeluarkan 25 juta kan? 25 juta. 25 juta. Itu belum terlalu berat. Kelihatan besar ya. Tapi kalau misalnya dia punya uang 100 miliar, lalu kemudian disuruh perintahkan untuk mengeluarkan 2,5 miliar, itu dia mikir, kayaknya terlalu banyak ini, mau dikeluarkan. Insya Allah ya. Ujiannya ternyata ujian orang kaya juga lebih ini ya, lebih tinggi. Itu ini emang idenya setan itu. Ya. Syukuran Ustaz, jazakallahu khair. Iya. Saya izin mute Mbak Ustaz, Amidah sambil persiapan untuk sholat. Iya. Silakan, Ustaz. Baik Ustaz. Selamat menunaikan sholat maghrib. Baik sahabat, kita lanjut ya ke sesi Iya, sharing. lanjut. Kita lanjut ke sesi sharing. Silakan sahabat yang mau sharing, kalau dapat insight apa aja dari kajian pekan lalu. Silakan. Mbak Yeti, Mbak Ika, Teh Emma, Mbak Nias, Bunda Kus, Mbak Lisdia. Iya, kita memang sebagai manusia kalau giliran udah disuruh ya diperintahkan untuk mengeluarkan langsung ini langsung jadi pelit. Langsung hitung-hitungan dan pelit. Tapi lupa. Jalan jadinya. Motornya jalan. Tapi lupa nikmat yang diterima sudah sebesar apa lupa ya. Tapi kalau dikaitkan dengan ayat 261 yang tadi itu ya, kan Allah akan membalas dengan Allah akan memberikan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya seperti orang yang menabur sebutir berapa tadi Mbak Ika, dari itu 2,5% dari 1 miliar 100 miliar 25 miliar 25 miliar enggak 2,5 miliar sorry, kalau dari 100 miliar jadinya 2,5 miliar Mbak, kan 2,5% ya, kan? Segitu kan ya, kebayang dari segitu Allah tumbuhkan dari masing-masing 25 miliar itu 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Kebayang sebenarnya kan lebih besar ini ya, lebih besar apa namanya? Balasannya gitu, imbalannya. Balasannya iya, Cuma ya itu tadi ada was-was syaiton yang menghinggapinya, yang masuk ke dadanya. Sudurin. Betul. Jadi fokus pada ya sebut aja mungkin kalau kita bilang kehilangan yang kecil gitu ya dibanding dengan yang besar yang udah didapat selama ini, lupa gitu kan, nggak diiniin gitu, nggak diperhatikan gitu ya Mbak ya. Iya. Dan ini di sini di ayat 261 ini di akhirnya itu kan wallahu wasi'un alim gitu kan.
Jadi Allah maha luas lagi maha mengetahui gitu. Nah ini mungkin di ayat sebelumnya kan, di ruku sebelumnya kan kita dikasih tahu tentang tauhid gitu ya, Mhm. bahwa dengan keimanan maka kita akan mudah berinfak gitu, karena tahu akan ada balasan gitu ya. Masya Allah ya. Nah ini kalau misalnya di pekan yang lalu tuh Kak Yukiko memaparkan, menjelaskan tentang bagaimana ini perumpamaan dari Allah tuh kayak gimana, karena kan biasanya kita manusia tuh kalau dikasih tahu uh, balasannya itu langsung, misalkan 700 biji misalkan ya, pada kan di sini kan sebutir biji Allah menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji, berarti kan 700 ya. Betul. Kenapa Allah nggak menyebut langsung 100 biji gitu? Tapi Allah tuh Masya Allah dengan bahasanya ini ya, perumpamaan itu jadi bikin kita berimajinasi, bikin ini itu Masya Allah sekali. Sampai saya tuh kemarin sempat ini ya, cari belajar ya, browsing-browsing gitu. Apa sih perumpamaan gitu kan, perumpamaan. Terus dalam Al-Qur'an itu eh, perumpamaan dalam Al-Qur'an itu apa gitu kan tujuannya. Ternyata saya mungkin nanti Ustadz kalau sudah datang lagi mohon dikoreksi ya Ustadz. eh Bentar, saya buka dulu catatan saya. Ternyata saya tuh browsing, kenapa dalam Al-Quran tuh ada perumpamaan gitu kan. Karena banyak sekali kan ya dalam Al-Quran ayat-ayat perumpamaan. Mhm. Kalau Membuat di motivasi. kalau di ininya tuh banyak kali saya sebutkan kesimpulannya aja ya. Di sini disebutkan kalau perumpamaan dalam Al-Quran itu adalah sarana Allah untuk mengajarkan, memperingatkan, dan menggugah kesadaran manusia dengan cara yang efektif dan bermakna. Nah, ini adalah bukti kelembutan sekaligus kebijaksanaan Allah dalam menyampaikan ajaran-ajarannya kepada manusia. Nah, kan di ruku kali ini tuh perumpamaannya tuh ada beberapa ya. Ayat berapa Ya, lagi yang ada ya, Mbak? ada Nah, ini di ayat berapa Mbak, tema? yang mana ya, satu lagi tuh Oh, ini tema eh, 265 ya. ya 265 Masalul ladzina yunfiqu. yang Di cari sini lagi. juga Kebun tuh, ada yang kebun. perumpamaan lagi ya. Nah, perumpamaan kebun ya, Hmm. Bisa disebutkan sahabat sama atau siapa, Mbak Ika atau siapa saja? dibacain Mbak. Dan Ya, dibacain. Kita belajar bareng-bareng aja ya. perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridho Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Punya kebun luas banget tuh. Ya kan? Masya Allah ya, Allah itu kayak ngambil, kayak apa sih, ngasih imajinasi ke kita gitu kan, jadinya ngebayangin, wah punya, Sentilan yang halus, sentilan yang oh halus, ya, Mbak. bener ya, Masya Allah, Masya Allah. Dan ini tuh salah satu bukti bahwa Al-Quran itu bukan buatan manusia gitu. Bahasanya itu Masya Allah sekali. Kalau Yang saya ini ya, saya apa, eh, dalami gitu ya. Sebenarnya nggak belum mendalami banget sih ya, belum kayak Ustadz Bay, Bunda Tara, Ustadz Muji gitu. Tapi saya tuh penasaran juga gitu. Di sini kok ada perumpamaan-perumpamaan. Kenapa sih harus ada perumpamaan gitu? ya menggugah imajinasi. Mungkin ya itu menjadi motivasi ya buat Dan, setiap orang gitu ya. Ya dan kan? perumpamaannya memang bisa bisa diobservasi nyata gitu ya dalam kehidupan Mm-mm. kita semua. Ini nyata banget gitu perumpamaannya, dan juga sebagai bukti juga. Hmm, kalau kita lihat apa, bayangin nggak kalau kita nanam padi keluarnya cuma satu, gimana tuh ya kan? Mm-mm. Satu butiran padinya banyak ya kan,
gitu Mbak. Itu kan cuma nanam satu aja loh gitu. Mm-mm. Iya, Itu iya, sama setuju. nyatanya gitu kan. Atau kita menanam apa namanya biji buah misal gitu. Nanti pohonnya jadi besar, abis itu apelnya jadi banyak gitu Mbak. Padahal cuma asalnya dari satu biji doang gitu, ya kan? Ya, betul. Seperti itu bahwa Allah apa namanya Betul, Mbak. eh, membalas, memberi balasan atau memberi inian lebih dari yang kita kita lakukan gitu ya, Mbak, ya kan? Jadi Mm-mm. ragu apa lagi nih gitu. Sedangkan biji aja yang kita tanam mungkin dengan modal yang sedikit misalkan atau hasilnya jadi banyak gitu Mbak, ya kan? Nah, itu Mm-mm. saya merasa apa salah satu refleksinya begitu sih. Mm-mm. Mm-mm. Ya, makanya ya kalau misalnya apa tapi betul ya kalau waswas syaitan udah masuk ke dalam dada kita, walaupun dikasih tahu nih ada balasannya sampai 700 biji dari satu biji gitu ya. Kalau tanpa keimanan ya akan berlalu begitu saja ya. Sayang merasa kalau harta itu adalah harta miliknya, padahal harta itu lupa gitu kalau harta itu adalah dari Allah gitu kan. Ya kan di ayat yang berapa ya Al-Baqarah 236 ya? Kalau nggak salah Mm-mm. 234 yang bahwa Allah sampai menyentil bahwa siapa yang memberikan apa pinjaman terbaik kepada Allah Hmm. itu ingat nggak apa ya? Ya, Yang iya betul teh. karena Allah tahu bahwa sifat manusia itu kan memiliki sampai yang Memiliki. punyanya aja kan yang punyanya aja Allah itu bilang siapa yang bisa meminjamkan. Saya itu benar-benar loh tersentuh sama ayat itu. Masya Ya. Allah, Allah aja pemiliknya sampai harus bilang meminjamkan siapa yang bisa meminjamkan gitu kan. Padahal Mm-mm. dialah yang memiliki gitu. Karena memang pada Mm-mm. dasarnya manusia memang yang selalu pengen punya sifat memiliki. Nah, mungkin ya itu ya. Jadi kaitannya sama Ya. infak ini bahwa apa namanya Allah sendiri udah tahu gitu ya bahwa sifat manusia itu seperti itu. Jadi sentilannya memang harus seperti pakai perumpamaan ada Mm-mm. iming-iming gitu ya. Seperti itu. Mm-mm. Dan bahasa juga apa namanya halus gitu Lembut ya. ya. Betul. Allah menyentilnya dengan lembut gitu kayak Iya, tahu nggak kalau orang Sunda bilang itu pinjamnya gitu kan. nyungkun teh. Apa ya Iya, bahasa yang lain nyungkun nggak apa ya sih? nyungkun, iya nyungkun. Iya kan? Nih apa? Nggak eh sadar-sadar gitu ya Dasar manusia ini. iya. Ya, yang lain tahu nggak nyungkun apa ya bahasa Indonesianya ya? Jadi kayak apa ya? Apa ya bahasa Indonesia susah ya kalau bahasa Sunda tuh ada nggak ada sepadan bahasa Indonesianya kadang-kadang. Iya kayak ini nih apa namanya? Padahal itu dari aku gitu kan, biar Iya, kamu puas gitu loh. iya, Nyungkun tuh kayak iya, gitu kan ya teh. iya, iya, betul. Ya Aku kurang pakai lebih ya bahasa. tangkap lah Mbak. Kurang lebih maksudnya udah ketangkep cuma mungkin nggak bisa diterjemahin. Iya, iya. Bahasa Sunda itu banyak sangat bisa diterjemahkan. Tapi ya Allah itu kan Maha Rahman, Allah Maha Rahman gitu ya. Menyentil Hmm. pun dengan bahasa yang lembut gitu. Betul. Coba kalau kita ke anak, wah kamu teh udah ini, kamu teh gak tahu diri banget, udah aku kasih ini. Kan kalau kalau manusia kayak gitu ya, tapi Allah tuh Maha Rahman gitu. Ketika memberikan sentilan-sentilan pun selalu dengan bahasa yang lembut gitu. Betul, betul. Ya, karena Rahman dan Rahimnya itu. Dan karena memang apa manusia memang diberi penghormatan yang besar oleh Allah gitu ya kan. Jadi makanya apa bahasanya juga bahasa yang tinggi gitu Al-Quran kan memang bahasa yang paling tinggi gitu Mbak ya kan ininya. Kita ngobrol bertiga yang lainnya dong. Iya, iya. Biasanya Mbak Yeti juga dapat insight yang dalam itu loh. Iya, Bayati Itu deh nanti biar apa ya? kadang-kadang bikin kaget tuh. Saya Yang ayat yang tadi itu perumpamaan seperti yang kebun itu ya menjaga supaya nggak kena hama itu ya, yang supaya bulir-bulirnya berbuah banyak itu yang mesti kita Coba saya iniin. saya share lagi ya screen ayat-ayatnya biar lebih ini. Karena Ayat berapa yang Mbak Yeti? tadi tuh yang 26 berapa tuh yang paling 26 berapa Dua tuh? 266 ya Nah, apa dua iya yang kebun-kebun itu kan jadi hancur semuanya ya.
Ya, Oke. adakah Heeh. seorang Oh, yang ini. Berarti, berarti kan nggak ada sisanya sama 266. sekali ya. ya, adakah Ya, salah ini ya. satu antara Mm-mm. kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di Mm-mm. sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tuanya sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api sehingga terbakar. Mm. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Saya kurang paham nih. Apa ya? Kan dia udah mengharapkan pahala gitu kan, bulir-bulirnya udah berbuah gitu kan, mengharapkan pahala, nggak taunya hatinya mengandung ini kali kepengen ria atau kepengen nyebutin ke orang lain atau apa, akhirnya kan amalannya jadi hilang, nggak Hangus. berbuah apa-apa. Masya Hangus. Ya, Allah. tadi Oh, yang sebelumnya tuh ya, yang Iya, apa iya. Karena namanya? di sini Karena ada Ria. apa? Ada api sehingga terbakar. oh, Berarti kan iya, terbakar hangus ya. iya Ditiup Iya, angin betul. kencang. Terus, Masya Allah, Hancur, na'udzubillah min Tapi dzalik. hancur. anginnya kencang kan seakan-akan dia pasti memusnahkan sekeliling-kelilingnya pasti kena juga kan ketiup-tiup. Jadi meremelnya Betul, kemana-mana kali. kebakaran. Kebunnya kebakaran gitu ya jadinya. Heeh. ini yang gara-gara dia ini ya Ria, kemudian Iya, 264 ya, yang menyakiti perasaan penerima itu ya Iya Mbak ya. betul. Oh, ini Heeh. ada. Oh, Iya ya ya betul. benar ya. Dari Heeh. sini ya, dari sini. Jadi mereka amalannya hangus. Mm-mm. Hmm. Oh. Duh, gimana ya? Tapi emang, Supaya Ngeri. tapi hati emang menjaga ya. hati ya. Supaya menjaga Oh, hati ini loh yang betul susah betul. ya. Betul. Ini Jadi kalau saya ada ayat perasaan dia. 266 ini, Mbak Yeti, kalau saya baca dari tafsir Ibnu Katsir ya, ininya ayat 266 ini perumpamaan orang yang mengganti amal ketaatan dengan kemaksiatan. Mungkin maksudnya eh, ketaatannya itu adalah berinfak karena ikhlas karena Allah. Nah, kemaksiatannya itu di sini yang 264 ini ya, yang kata Teh Ema ya Teh. Iya, yang tadi bahwa dia ingin pamer, kemudian menyebut-nyebut sedekahnya dan menyakiti perasaan penerima. Atau mungkin ada kepentingan lain, Bunda. Jadi dia memiliki apa hawa nafsu untuk bersedekah, tapi dia memiliki kepentingan di dalam sedekahnya gitu loh. Misalnya kayak orang yang kampanye-kampanye tuh kan Iya, betul. Ah iya, lagi musim. Ya itu, ada supaya betul. dipilih ya, supaya dipilih ya, Bu. Iya, gitu. Ada kepentingan ya, ada kepentingan itu. Kan Iya, berarti Betul. iya. Ya nggak murni lagi Berarti karena masuk Allah. ini masuknya ke karena ria atau pamer nggak sih? Ya bisa jadi juga seperti itu kan. Dia kan berharap dilihat. Kalau dilihat kan berarti kan dia berharap dihargai gitu, Mbak. Nah, dia dianggap Mm-mm. dianggap jadi dia sebagai orang yang dermawan dan apa namanya Mm-mm. udah membantu. Ya, berarti jadi orang yang dibantu kan merasa ada kita harus bayar budi nih, maksudnya harus balas ini gitu kan. Ah, Udah, Minta kita ya. pilih lagi imbalan aja selain gitu kan. Allah ya. Dia kan orangnya dermawan nih gitu kan. Ya, Seperti itu. minta imbalan selain dari Allah berarti kan? Ya, betul, Iya. betul. salah. Udah nggak karena Allah lagi, nggak murni karena Allah aja gitu, berharap dari manusia juga ya. Itu udah Hmm. Mm-mm. ya itu udah masuk syirik kecil sih kalau saya nggak salah ini. Heeh. Karena ria ya, karena ria itu ya Teh. Faktornya Iya. ria masuknya syirik kecil ya. Heeh. Mbak Ika. Mm-mm. Iya, iya. Kalau selama kita udah mencampuri niatnya gitu, eh jadi ada karena niat apa namanya, karena Allah dan karena manusia juga, ya udah itu secara nggak sadar udah tercampur gitu, Mbak. Kalau ikhlas tuh kan Mm-mm. artinya kalau dalam bahasa Arab tuh ikhlas tuh sebenarnya artinya murni gitu, Mbak, bersih gitu. Jadi Hmm. memang murni karena Allah aja ikhlas itu gitu. Tapi begitu ada yang lain, nah udah itu berarti kita ada mencari apa tandingan ya. Maksudnya Allah tuh ada yang ada sekutunya juga gitu, Mbak, dalam dalam beramal gitu. Nah, itu yang kadang-kadang kita suka nggak sadar udah nggak murni lagi gitu, Mbak. Itu memang makanya seperti tadi Teh Hema bilang memang nggak mudah ya. Iya loh, Betul, itu berat butuh benar. proses lumayan ya. Maksudnya gini, ada kita kan yang menyadari ya di hati kita timbul sedikit aja kan gitu, kita yang sadarin ya. Betul, Uh, betul. Jadi Iya, benar-benar mungkin harus awalnya jujur. awalnya ikhlas gitu ya Teh ya. Awalnya emang ikhlas gitu kan. Tapi Tengah-tengahnya ujung ini mana kadang-kadang. gitu loh. Misalnya nih, kita waktu mengeluarkan ikhlas, nggak kepikiran apa-apa. Hmm, Tapi
setelah sekian bulan, sekian tahun, tiba-tiba kita mengungkit kebaikan ini. Nah, Nah, itu kan di ujungnya jadi habis dong. iya. Betul. Itu kan berarti kita harus menjaganya sepanjang itu gitu. Pada saat di ujungnya setelah berapa lamanya kita bilang gitu bahwa infak saya tuh ini misalnya kita sedekahnya ke infaknya ke pembangunan masjid misalnya kayak gitu. Hmm. Kemudian kita mengungkit kan itu berarti ada di ujungnya itu di sekian Iya, lama. iya, itu ya. Iya, itu Jadi maksudnya mungkin ya, apa mas kayak perumpamaan ini yang punya kebun ini gitu ya, Mbak ya. iya. Jadi menurut saya justru prosesnya itu setiap orang mungkin pas mengeluarkan ikhlas ya. Tapi Betul. di prosesnya ini sampai kita sebelum meninggal nih gitu loh. Apakah ini infak kita itu menjadi memang amalan atau pada akhirnya justru tidak Sia. membawa apa-apa buat kita gitu. Ya, itu seperti kebun tadi nih kebakar Iya, gitu ya, betul. Mbak. Jadi Maksudnya. prosesnya itu menurut saya yang harus kita pertahankan adalah proses hati kita supaya apa yang Hmm, kita infakkan ini terus menjadi infak, jadi amalan baik gitu. Saya jadi, aduh, betul. sampai ini yang merinding ya. Ya itu yang Iya. jadi ujungnya kebun itu yang habis terbakar. Begitu kita pada saat meninggal, amalan kita nggak ada sama sekali. Iya, iya, Oh, iya itu dia tuh. Iya. Emang ada saya pernah Jadinya baca. nyesek ya, jadinya nyesek. rusak ya. Padahal dia masih punya keturunan yang masih kecil-kecil gitu ya. Betul Mbak. Jadi berkat ya, maksudnya keturunan yang kecil-kecil itu berkatnya kan masih panjang gitu kan. Panjang. Udah mau berbuah gitu kan, hangus gitu karena nggak bisa menjaga ininya, Iya kan? hati. Begitu hati kan yang dijaga kan prosesnya ini loh Ya sampai kita betul. ujungnya gitu sampai kita mau kembali apakah ini betul-betul menjadi amalan yang bisa dibawa atau hangus begitu aja gitu kan? Iya, itu Masya memang Allah. ada saya pernah baca gitu, ada ulama gitu atau apa ulama ulama salaf yang dulu gitu ya. Tapi saya lupa persisnya siapa. Ya dia bilang-bilang kalau saya udah beramal, maksudnya dalam berinfak, ya udah atau berbuat apapun juga saya segera lupakan gitu, Mbak. Maksudnya saya segera lupakan amalan-amalan saya tersebut gitu. Jadi dia Hmm. nggak mengingat-ingat lagi gitu kan. Jadi Hmm. jadi dia menganggapnya dia belum beramal. Jadi dia selalu menganggap dia belum beramal gitu Mbak. Jadi dia nggak akan merasa cukup dalam beramal gitu. Dan nggak merasa yakin 100% bahwa ini amalannya udah diterima Allah apa belum gitu. Dia selalu ini ya antara harap dan takut gitu Mbak. Dia tahu dia yakin Allah tuh maha apa Ya maha tahu ya. pengampun dan maha ini apa apa maha pemurah gitu kan dan maha penerima gitu. Tapi dia juga nggak apa ya nggak take it for granted ya. Maksudnya tuh nggak langsung merasa yakin wah ini amalan saya pasti diterima nih gitu. Maka jadi dia mungkin dengan itu jadi termotivasi untuk selalu beramal tanpa ngitung-ngitung gitu ya Mbak ya. Maksudnya bukan menganggap ini amalan saya udah pasti diterima dan pasti dapat balasannya besar gitu kan. Kayak gitu sih kalau saya yang pernah baca gitu. Jadi kita dalam beramal jangan jangan mengingat-ingat bahwa ini kita udah beramal banyak nih. Padahal belum masih jauh. Jangan kegeeran dulu gitu ya. Iya, jangan kegeeran betul. Masya Allah, salah Dari satu pikiran ya tips. Bunda, menghilangkan dari pikiran gitu karena pikiran itu kan tempat masuknya setan ya, godaan bener kan. Iya Betul, betul. betul. Udah Setuju, beramal, setuju. udah Iya, jangan betul. dimasukin ke pikiran, rasanya aja yang dihadirkan ikhlas, pikirannya nggak usah gitu. Ya, Jadi udah supaya jadi setan tidak mengacaukan antara ikhlas dengan apa godaan-godaan untuk memikirkan seberapa besar yang sudah kita keluarkan gitu, begitu ya. iya, Iya, betul. setuju, setuju. Jadi salah satu tips untuk menjaga keikhlasan kita kepada Allah adalah lupakan perbuatan baik yang sudah dilakukan. Ya, Betul. setuju. Betul, iya. Iya, Salah satu tips dari Mbak Ika. Masya Allah, syukran Mbak Ika. ya, Jazakallah afwan. khair. Heeh. Terus yang ayat ini, nah ayat ini ya, ayat 265 ini adalah perumpamaan yang kebalikan dari 266 tadi ya. Iya, betul. Betul. Orang yang kalau saya dari apa tafsir Ibnu Katsir itu adalah perumpamaan orang mukmin yang berinfak dengan ikhlas.
Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka untuk mencari ridho Allah dan memperteguh jiwa mereka adalah seperti sebuah kebun di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Lalu kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, hujan gerimis pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi kembali lagi tadi ya, kita berbuat baik udah lupakan. Kan Allah udah Maha melihat gitu ya. Setuju nggak sih? Ya, Ininya betul. apa? Betul. Heeh. Hmm, Juga tuh. mungkin ada kita berempati juga ya buat diri kita sendiri gitu Mbak. Misalkan kita terima hadiah nih dari orang, tapi orang itu terus mengungkit-ungkit, gimana perasaan kita tuh kira-kira? Oh, ini balik kalau saya ini tuh ini nih apa ke ayat 264 Mbak Ika. Iya, iya kan. Kan Allah sudah memerintahkan Iya, ya Allah Maha tahu ya, wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Karena betul. apa namanya? Kalau misalnya disebut-sebut ya bakalan sakit hati ya gitu. Ih, apa Iya sih kan? kok diungkit malu apa apalagi disebutin depan Betul. orang ya, depan orang Iya banyak. betul Terus kan. Hmm. mm, Ya maksudnya kita kan jadi ya mungkin kalau kita ya dalam posisi yang lemah kan kita juga ya udah ngempet gitu ya Mbak. mm, Iya. terus Tapi kalau sampai kita itu kan kalau misalkan kita yang posisinya sama gitu kan, misalkan Mbak Hamidah ngasih saya hadiah, atau besok-besok Mbak ngungkit-ngungkit sama saya, ya udahlah Mbak ambil aja lah balik aja, saya nggak butuh. padahal itu pasti gara-gara masalah yang sedikit biasanya ya yang terjadi karena ini relate loh dengan kehidupan kita Iya, sekarang ini iya, banyak orang yang seperti itu gitu. Ada saat deket ngasih hadiah, ngasih apa ya sedekah juga gitu gitu. Tapi pada saat ada suatu hal yang diantara perselisihan di antara mereka langsung ngomong, kamu kalau nggak dikasih itu sama aku, kamu Nah, tuh nggak Hmm. bakalan jadi apa gitu. Wah, kayak drama Indosiar banget ya. Iya, iya kan akhirnya akhirnya ujungnya buruk gitu ya Mbak ya kan awalnya baik ya kan, tapi karena ya itu tadi karena apa namanya diungkit-ungkit akhirnya jadi buruk ya kan, akhirnya ya nggak dapat apa-apa ya rugi semua gitu ya kasarnya jadinya ya kan. Rugi gitu kan ya Mbak itu kan itu kan perumpamaan maksudnya itu baru di dunianya aja gitu yang kelihatan ya kan Mbak gitu kan mungkin Allah Iya. mau kasih tahu seperti itu ya kalau misalkan nanti kita eh, apa namanya mengungkit-ungkit gitu kan. Nanti itu kan yang rugi kitanya sendiri juga akhirnya gitu Mbak ya kan? Gitu mungkin Hmm, seperti itu kali ya. Hmm. Insya Allah. Ini kita apa sharing refleksinya loncat-loncat tapi saling berkaitan ya. Alhamdulillah tapi karena balis memang dia, satu tema. balis dia belum. Pasti insight-nya lebih dahsyat lagi. Biasanya iya. Silakan balis dia. Insya Allah menyimak banget, Mbak, eh, insight-nya semua sahabat, Masya Allah ya. Saya paling ini saja sih, Mbak. Eh, Pernah ingat kajian yang di di kajian lain ya, Ustadz Ustadznya pernah ngomong gini, yang tentang ayat ini tuh yang 264 ya tadi ya. Jadi ternyata amalnya kita tuh bisa terhapus ya hanya dengan Hmm. menyebut-nyebut gitu apa yang sudah kita berikan gitu. Jadi kalau dipikir-pikir berarti eh, apa tuh ya? Yang menghapus ini kan malaikat ya. Berarti saya langsung berpikir bahwa eh, ada malaikat yang memang bertugas khusus untuk mencatat ya, mencatat dan menghapus ya, Rokib dan Atid ya. Itu kan di surat Al-Qaf ya kalau nggak salah ya. Ya, Mm-mm. surat Di Qaf surat ya betul. Ada Ah, sisi kiri surat kanan Iqra kita tuh ya. ada malaikat. Ya, ada malaikat yang mencatat. Yang satu duduk sebelah kanan, yang satu duduk sebelah kiri. Apa itu? Tidak ada satu yang tidak ada suatu kata yang diucapkan, melainkan ada dari sisinya malaikat pengawas yang selalu siap. Jadi ya Allah, astagfirullahaladzim ya. Saya jadi Mm-mm. ingat itulah kenapa kita mungkin ya saya sendiri sih suka suka ini nih, suka membaca doa ini nih. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, maka ampunilah aku. Jadi
kalau yang pernah saya dapat pelajaran sih ya, memaafkan itu seperti hmm, benar-benar hapus. Kalau ada papan tulis itu benar-benar hapus. Jadi bukan bukan hanya sekedar dosanya hilang, tapi kesalahannya pun hilang. Jadi bukan sekedar di TPX terus ada bekas-bekasnya, tetapi benar-benar papannya itu Hilang. clear. Itu Masya Allah. namanya memaafkan ya. Jadi gitu. Jadi saya ingat aja sih, saya sempat diajarin Ustadz bahwa kenapa makanya doa ini begitu digadang-gadang ketika bulan Ramadan, karena bulan Ramadan kan bulan pengampunan ya. Jadi ketika kita sering-sering membaca surat ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu kita berharap seperti yang kayak gini-gini nih, kita perbuatan ria itu bisa terhapus seperti itu sih. Jadi ya itu saja sih Mbak yang ingin saya sampaikan. Jadi ingat doa itu aja sih. Di-share Masya Mbak Allah. doanya. Share Mbak doanya Mbak. Oh, iya boleh Mbak, nanti insya Allah. Sering kok ya di bulan Ramadan sering ada Ya, yang kalau bulan ngasal. Ramadan sering banget tiap hari. Iya, 10 hari terakhir apa? Iya. Tapi boleh nggak saya ini ya minta ya mungkin dari Mbak Lisdia yang barusan cerita soal itu, tanda Allah sudah memaafkan kita seperti yang tadi Mbak Lisdia bilang benar-benar bukan tip X gitu. Itu apa ya Mbak? Maksudnya kita pengen tahu gitu. Saya sendiri pengen tahu apa dosa kita udah dihilangkan seperti itu atau masih jadi tip X gitu. Tandanya apa ya Mbak? Mungkin ada pencerahan. walau alam sih Mbak ya, saya sih cuma kalau yang saya pahami mungkin maksudnya seperti ini ya, misalnya apakah tobat kita diterima, barangkali gitu ya. Iya, misalnya kita merasakan enggak gitu Mm, bahwa ada tanda-tanda mm, dalam kehidupan kita bahwa mm, dosa kita sudah dihapus secara clear seperti itu gitu. mm. Apa ya? Apa Eh, insight-nya buat kita gitu loh. Maksudnya gitu loh. ya kalau saya pernah diajarin sama guru saya, itu tanda-tandanya itu misalnya seperti ini. Ketika kita ingin melakukan hal itu lagi, kita merasa jijik misalnya, atau enggak kita merasa teringat-ingat tuh, terbayang-bayang dosa kemarin gitu. Ketika kita ingin melakukannya itu terbayang-bayang, kita jadi dibikin merasa nggak nyaman banget dengan kita ngeliat aja atau ngelirik aja atau sempat ngelewatin tempat yang kita pernah berbuat maksiat itu kita merasa enggan sekali dalam hati seperti itu sih. Terus yang kedua itu eh, kita itu punya kecenderungan untuk mendekat kepada Allah. Jadi misalnya yang biasanya ngaji cuma sekali sehari, ini ngaji bisa 5 kali gitu. Bisa yang nggak pernah Senin Kamis tiba-tiba pengen Senin Kamis gitu. Itu dan itu berlangsung terus itu. Dan itu kita dibuat merasa mencintai ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kita pada Allah seperti itu. Terus apa lagi? Kalau nggak salah ini, jadi kita dibuat dekat dengan orang-orang yang Allah cintai. Misalnya kita kita nggak pernah punya teman kajian, tahu-tahu kita punya teman kajian gitu. Kita masuk ke dalam suatu majelis ilmu seperti kayak gini-gini nih. Intinya sih Allah ingin melihat kita itu seperti ke dibawa mendekat kepada Allah gitu. Jadi semua yang kita lakukan itu eh, Ya Allah. benar-benar membuat kita dekat dengan Quran, dekat dengan Allah, dekat dengan orang-orang yang dicintai Allah. Seperti itu sih Mbak, yang saya rasakan sendiri sih. Masya Allah ya, walau alam sih. Mungkin nanti bisa jelasin Ustadz lagi, Mbak. Iya, Ya, ya. jazakillah khair. Enggak, saya Ada nanya itu. tambahan ilmu baru nih. Iya, iya terima kasih Mbak Lisdia. Saya kenapa nanya itu? Sebetulnya gini, ya berarti kan intinya dari dalam diri kita juga ada penolakan-penolakan ya. Jadi penolakan Iya, terhadap. benar-benar. Nah, Iya. karena di sini di 262 itu kan di ujungnya nih saya bacakan ya, orang yang menginfakkan harga di jalan Allah kemudian tidak mengiringin apa yang diinfakkan dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Dan di ujungnya tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, saya Iya. nanya ini sebenarnya ada kaitannya sama ini. Ini kan kalau saya melihat eh, dari sisi saya ya, ini hadiahnya bagi orang yang berinfak, itu ada perasaan itu gitu. Sebagai hadiahnya itu kan, Iya. kalau kita hidup tanpa rasa takut dan tidak bersedih hati kan happy banget ya. Maksudnya Masya surga Allah, banget luar hidupnya biasa, gitu. betul. Surga banget Iya, di dalam benar-benar.
surga banget di dunia gitu. Surganya nggak usah surga yang nanti ya. Maksudnya surga banget di dunia kalau kita nggak ada rasa takut dan tidak bersedih hati. Luar biasa kan? Sementara kan sekarang ini kan ketakutan-ketakutan itu ada muncul karena ya kita masih Ada begitu. dosa. Ya ada gitu, ada naik turun, naik up and down lah ya. Menurut saya Tapi itu. bener Jadi, ya, betul-betul jadi ini setuju tema. hadiahnya gitu. Jadi maksud saya ini hadiahnya apa dengan begitu jalannya hanya satu sebetulnya. Kita berinfak fisabilillah dan ujungnya hadiahnya yaitu tidak ada rasa takut Tidak dan ada tidak rasa takut. iya gitu. Iya Simple benar-benar. sebetulnya, simple ya, tapi ya itu prosesnya itu. Masya Allah. Mm-mm. Iya Kan benar-benar. emang kan kalau kenapa prosesnya susah gitu kan? Karena ya ada campur tangan syaitan itu yang dia bekerja 24/7 setiap saat gitu kan. 24 jam dalam 7 hari. Mm, Syaitan itu kan nggak rela gitu kalau ada manusia yang beriman sepenuhnya gitu. Makanya ya kita sendiri yang harus membentengi itu. Tadi apa? eh tema apa Balis dia sampaikan ya ketika apa salah satu bukan salah satu ya tanda-tanda Allah mengampuni dosa kita itu kita semakin didekatkan pada kebaikan-kebaikan ya kebaikan-kebaikan apa mendekat ke Allah gitu ya Masya Allah banget ini Iya, rasanya iya. pertemuan Benar, kali Mbak. ini banyak banget ya ilmu yang ini apa saya senang sekali gitu ya bisa sharing langsung ini Mm-mm, bisa mm. sharing ini Memang Ya, enaknya itu juga terus ya enak kayak gini memang. Insya Allah ya. ya Speechless. silakan tadi Mbak Listia mau bicara lagi. Ya, silakan. enggak sih. Jadi ingat yang kemarin sempat disampaikan sama Ustadz B ya. Eh, Apa tuh rasa takut itu di kata ini di frasa ini kan la 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 khaufun bukan la khaufa artinya tidak mutlak rasa takut itu karena eh, eh, rasa takut yang dimaksudkan di sini adalah rasa takut karena kita melakukan kesalahan seperti menyebut-sebut dan menyakiti perasaan penerima tetapi eh, rasa takut itu sendiri penting juga bagi manusia kayak gitu ya kemarin jelasin ya jadi tidak mutlak Betul betul. ya jadi ada kalanya rasa takut itu penting untuk membentengi manusia dari kesehatan dari keburukan seperti itu ya sementara kalau yang tidak bersedih walaupun itu menggunakan kata kerja ya berarti dia akan terus terjadi seperti itu ya. Dan dia eh, memang apa walahum yahzanun itu berarti memang harus sebaiknya kita lupakan seperti itu ya kata Ustadz kemarin ya. Terus ini juga ada PR juga nih dari Ustadz B. Insya Allah besok kita akan berjumpa lagi ya di struktur kebahasan yang part 2 dengan apa pemaparan dari Ustadz B dari segi kata-kata. Nah, Ustadz B memberikan PR nih ke kita untuk mempelajari juga ayat-ayat yang lain. Barangkali para sahabat juga sudah membaca tapi saya izinkan saya mengulang ya. Insya Allah sahabat semua bisa mempelajarinya juga di ayat masih di Al-Baqarah ayat 38, 62, 112, 262, 274. Kemudian di surat ketiga itu Al Imran ya. Ya, Al Imran 169 sampai 170. Kemudian di Quran surat 5 ayat 69, Quran surat ke-6 ayat 48, Quran surat ke-7 di ayat 35, 48, 49 dan surat ke-10 di ayat 62, 63 di surat 43 juga ada 67, 69 kemudian di surat ke-46 di ayat ke-13 dan surat 41 di ayat ke-30 saya juga belum mempelajari ini
Kita sama-sama belajar insya Allah ya. Maksudnya Lah, khaufun eh, Mbak. iya la khau wala khaufun Pun alaikum alaihim. walaupun yazanun gitu. Oh iya iya. Hmm. Jadi di ayat-ayat ini ayat la khaufun astagfirullah Lah la khaufun khaufun alaihim walahum yahzanun ini ada di surat-surat yang tadi saya sebutkan. nggak boleh Jadi ayat bisa ayat mungkin bisa ayat. dibaca-baca dulu ya. Hmm. Kan Berarti kalau di kalau sini kan coba kita spill dulu yang Al-Baqarah-nya ayat 38 dulu ya. Walaupun sebenarnya ini sudah dipelajari Yang setelah Nabi Adam Al-Baqarah. dikirim ke bumi nih, ya turun kan? Ya, Adam itu ya. diperintahkan turun ke bumi, ya kan? Habis itu diterangkan sama Allah siapa yang mengikuti Oh, ini. Allah. Kami Ini ya, berfirman Mbak Ika ya. kepadamu semua di surga, kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa Ya, ya itu kan. ikut Mengikuti petunjuk maka tidak akan merasa takut dan tidak akan bersedih itu ya, ya kan? khaufun alaihim Masya Allah ya. yahzanun. Mm-mm. Ini ayat 38. Intinya sih ya kalau saya tangkap untuk ininya, maksudnya eh, selama kita mengikuti petunjuk dari Allah, maka insya Allah hidup kita aman gitu. Kalau kita ada iman, maka kita akan aman. Iya, iya. Kalau nggak ada iman, ya kita akan diliputi ketakutan dan kesedihan gitu, Mbak. Karena nggak ada iman. Jadi eh, level keamanan kita tuh benar-benar apa namanya terkait dengan level keimanan kita. Semakin tinggi iman kita, semakin tinggi dan kuat iman kita, semakin kita eh, sedikit ketakutannya dan apa kesedihannya juga gitu Mbak. Itu yang Masya yang Allah. saya Betul. ini Ini ya, tadi di ayat 38 kan siapa yang mengikuti petunjuk Allah maka tidak ada rasa takut dan mereka tidak bersedih hati. Nah, di ayat 62 ini siapa yang beriman ya? Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta melakukan kebajikan pasti mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih hati. Masya Allah ya, ini apa seperti yang Mbak Ika tadi sampaikan, benar ya. Pokoknya intinya itu adalah pada keimanan. Kuncinya itu tauhid ya. betul. Iya betul. Ya maksudnya dari awal sampai akhir ya memang Al-Qur'an ini emang untuk keimanan kita sih Mbak. Keimanan dan Iya, iya. yang diwujudkan dengan amal saleh ya. Salah satunya ya tadi apa namanya berinfak itu ya Mbak ya kan. Selain dari yang Iya, ya iya. kan berinfak kan masuk dari rukun Islam kan ya kan. Rukun Islam kan Iya, syahadat, sholat, habis itu zakat, enggak ya habis itu puasa dulu apa zakat dulu ya. Kalau nggak salah zakat, puasa, haji ya ada kan. sholat Seperti itu puasa. kan ininya. Iya, iya berinfak kan masuk dalam zakat itu ya di ininya komponennya. Iya, Heeh, gitu. Jadi memang rukun iman dan rukun Islam memang iya nggak bisa dipisahkan, Mbak. Iya, gitu kan. Makanya amat Allah. di Al-Qur'an kan seringnya kan allazina amanu wa amilus solihat, allazina amanu wa amilus solihat. Selalu kan, selalu maksudnya itu bergandengan gitu ya, Mbak. Mm-mm. Jadi nggak cukup aja beriman, tapi emang harus beramal dan beramal salih gitu. Iya, Masya Allah luar biasa Iya Mbak Ika. benar-benar. Boleh 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 sharing Mbak. Tadi Silakan. Silahkan, Afwan, memang saatnya berkaitan sharing Mbak dengan Listia. berkaitan dengan iman dan amal soleh, saya teringat baru aja kemarin saya mendengar tausiah gitu ya dari radio Rasil itu dikatakan bahwa kita itu sebenarnya seperti orang beriman itu seperti sedang menyalakan api unggun di kayu bakar ya, api unggun yang terbuat dari kayu bakar. Jadi eh, api itu adalah iman kita. Jadi kan semakin banyak kayu bakar, semakin terang ya. Kita makin tahu mana halal, mana haram yang tadinya eh, apa abu-abu menjadi kelihatan. Oh ternyata ini makanan ini halal, ini makanan haram. Terus yang tadinya nggak tahu ilmunya jadi lebih luas ilmunya gitu karena cahaya dari api itu semakin terang gitu ya.
Nah, kayu manusia itu memang imannya bisa naik dan turun. Sama halnya seperti kita sedang membuat api unggun, itu bisa kadang apinya besar, kadang apinya kecil, tergantung dari apa? Tergantung dari kayu bakar. Jadi, kayu bakar itu apa? Kayu bakar itu laksana amal soleh kita. Jadi semakin kita memperbanyak amal soleh kita, insya Allah iman kita akan terus menyala seperti itu. Jadi dengan dasar seperti itu, analogi seperti itu, semoga kita bisa ini ya. Kadang-kadang kita suka beralasan, aduh imannya lagi futur nih, lagi lemah gitu. Tapi kalau ngebayangin, oh ya, amal soleh itu kan kayu bakar. Kalau saya mau iman saya naik, terus berarti saya harus memperbaiki amal soleh. Berarti ya udah tetap tetap harus yang tadinya males jadi semangat lagi. Udah deh, saya harus tetap ngaji Masya Allah. lagi sih, tetap puasa lagi supaya kayu bakar saya tetap menyala, supaya iman saya tetap menyala gitu ya. Itu sih Mbak yang sempat saya dengar dari tausiah kemarin. Iya, Ih, Itu keren. bagus banget Mbak Lisdia. iya sih. Ya, Analoginya ya bagus kan. banget. Jadi kalau kalau justru kalau kita merasa iman kita tuh lagi kayak ngedrop, jangan berhenti ya, harusnya jangan Iya, berhenti benar, beramal. benar. Jangan berhenti, Mbak, benar. Maksudnya, itu justru malah butuh itu ya, maksudnya kita butuh ekstra supaya kayu bakarnya nambah gitu ya Mbak. Nah, iya benar. Harus tetap dinyalain tuh. Kalau enggak malah kita jadi drop Iya, lagi. Karena kan setan cepat masuk ya. iya lama-lama tato padam ya kan, nauzubillah ya kan. Benar, benar, Mbak, benar. Iya, Benar, betul benar. betul betul. Iya itu kan memang, Jadi maksudnya ingat, menipu kita gitu kan. Ya udahlah, ya, ngapain sih capek-capek gitu kan. Percuma gitu biasanya kan suka gitu ya. Ngapain sih capek-capek, ntar juga hasilnya gini-gini aja gitu paling. Itu tipu daya setan itu sebenarnya ya. Benar, iya, benar. Masya Allah. Jadi teringat ini kata apa? Ada ini kata dari hadis, hadis apa dari ini ya, dari Al-Quran ya. Jika kita nggak bisa berlari, jalan. Kalau nggak bisa Hadis, jalan, itu hadis itu. hadis ya. Betul. Kalau bisa jalan, merangkak. Apa duduk, kalau bisa duduk, ya udah merangkak. Jadi ketika ketika kita putus minimal yang wajib-wajib nggak ditinggalkan gitu ya. Iya. Betul, iya, betul. Nah, itu kita harus memotivasi diri Benar, sendiri. benar. Kan siapa lagi yang bisa gitu ya kan. Heeh. Sambil berdoa terus gitu ya. Ya memang Iya. berdoa. Iya, Pada ini Mbak Nia izin live katanya. Iya, Mbak Nia, syukron, jazakillah khair sudah hadir. iya, iya Ya, benar. Masya Allah ya, sharing kita kali ini ada banyak ilmu, tambahan ilmu yang kita dapat ya. Mudah-mudahan jadi bekal ketakwaan kita. Amin, amin. Baik, Itu tadi ada lagi. ya, apa namanya kan, di ayat yang tadi berapa itu, tunggu dong, 265-nya ya. Ya yang 265 memperkuat jiwa ya, ya. Meneguhkan apa sih sikum itu ya. Itu Bukan berapa? 265-nya ya kan ya. Eka. Menginginkan ya, betul ya 265-nya ya Mbak ya. Orang Ya yang kan? menginfakkan Heeh. hartanya untuk mencari ridho Allah dan untuk memperteguh jiwa Iya. mereka. Itu kan? Iya, itu kan tadi seperti yang Mbak Lis dia bilang itu, maksudnya untuk menambah kayu bakarnya itu supaya imannya ya. Jadi ya itu tadi ini memang seperti apa ya? Ya itu tadi, eh, amal salih untuk memperkuat iman dan iman untuk memperkuat amal salih gitu ya. Jadi saling ini. Iya, benar-benar, Mbak. Hebat banget ya. Iya. Ini memang Nah, Allah paham Eh, adanya cuma di Al-Qur'an aja ya. Saya nggak tahu kalau di agama-agama lain kan ya. ininya apa. Heeh. Tapi cuma memang apa? Yes, silakan. Udah azan. Udah azan ya? sudah ada. Udah Oh, azan. di Bandung udah azan. Oh iya, benar-benar. Iya, iya, iya. Kita sebentar lagi. Ya mungkin ada yang mau disampaikan lagi, sahabat. Ini sih tapi mau tanya ke Ustadz nanti ya saya. Tapi Ustadz belum Ya, masuk ya. ya kayaknya Ustaz Eh, langsung ini deh, ada halangan ya. nggak masuk lagi. Besok Iya, ya ya. mungkin Eh, atau Hmm. dibahas Iya, besok. ya. Iya, Mm-mm. saya bingung aja itu Ya kok besok, kenapa kenapa Mbak? Mbak Listia? Eh, enggak, itu nanti mau ditanyain ke Ustadz itu yang ayat 264 itu saya agak bingung, bingung. Kata pertamanya, wahai orang-orang yang beriman.
tapi kemudian kata selanjutnya, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu kok jadi kontras, maksudnya gimana ya? Oh iya iya. Maksudnya kan Iya iya. jangan seperti, kan ada kata jangan seperti orang yang ini kan, Ya, ada katanya. bukan jangan seperti ya, seperti orang yang menginfakkan hartanya pamer kepada manusia, koma, sedangkan dia Oh, tidak beriman. ya Nah, kan, ini maksudnya karena awalnya kan ini larangan kan, latu betilu. eh Iya, iya, jangan eh, eh, membatalkan. Ya, maksudnya kan bukan perintahnya awalnya kan janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan ini tadi gitu kan, Mbak, ya kan? Ya, maksudnya kalau kita mengungkit berarti akan seperti orang yang menginfakkan hartanya yang ria gitu, Mbak. Apa Oh ya, iya. ya, Aku tahu iya, maksudnya Mbak Ika. maksud saya maksud saya gini, ini kan ada kalimat eh, seperti orang yang menyimpan hartanya karena ria, titik atau koma. Ini spasi, ini untuk maksudnya ke orang-orang yang beriman atau lari ke belakangnya, sedangkan dia tidak Ke beriman. orang Kan ke orang kalau yang tidak beriman, menginfakkan hartanya ya. iya, jadi ini larinya kata ria ini larinya ke orang beriman kan kita mengartikannya. Tapi kemudian di Mm. sebelahnya sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini kan sama dengan orang kafir ya. Itu maksud saya Mm-mm. gimana maksudnya? Kalau orang iya, kafir yang dia tidak perlu ya orang kafir dia nggak tidak beriman kepada nggak beriman kepada Allah dan hari akhir, orang kafir ya. Betul, maksudnya gimana, Iya, Mbak? maksud saya orang kafir kan dia tidak ada tidak ada kewajiban untuk infak ya karena dalam aturan mereka juga tidak ada kata infak seperti itu ya wallahualam sih ya. Iya iya. Mm-mm. Baik, Besok kita PR kan besok. Heeh, Kita jadiin ini besok ya. Saya juga jadi ini nih, jadi ada yang ingin ditanyakan ke Ustadz ya. Kan ini kan perintah infak ini untuk orang-orang yang beriman ya, untuk infakkanlah. Nah, kan sementara orang-orang yang kafir itu ya yang tidak beriman kepada Allah, mereka juga banyak sedekahnya gitu. Nah, balasannya tuh kan di sini kan bilang di ayat 262 ya, orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Nah, kan menyebutnya nggak orang-orang beriman ya? Apa dia menunjuk ke ayat 261? Mungkin besok kali ya, iya iya karena sekarang udah jam Iya, Ya 17.72. betul, iya besok ya, dibahas PR, lagi. buat PR besok. PR, kita PR-kan dulu ya. Alhamdulillah. eh ya karena di TMA juga sudah maghrib, di sini juga sebentar lagi maghrib. Kita sudahi dulu ya Iya, Mbak. pertemuan kita sore hari ini. Ya, siap Mbak. Ya, ya. ya. Baik, alhamdulillah jazakumullah khair kepada sahabat-sahabat semua yang sudah sharing ya. Ada banyak tambahan ilmu tadi juga. Alhamdulillah juga ya, tausiah dari Ustadz Muji juga sudah mewakili ruku kita kali ini ya, mengabarkan gimana bahwa kita harus menginfakkan harta kita di jalan Allah baik dalam keadaan berperang maupun dalam keadaan aman, dan ada pahalanya. Kemudian di ayat berikutnya kita harus ikhlas, nggak boleh menyebut-nyebut juga, nggak boleh ngungkit-ngungkit juga gitu. Kalau ngungkit-ngungkit akan berakhir di ayat 266 ya, kita tidak akan dapat apa-apa gitu ya. Tadi seperti kata Mbak Yeti gitu ya, sharing Mbak Yeti. Masya Allah, sekali lagi jazakumullah khairan teman-teman yang sudah sharing refleksinya pada sore hari ini. Insya Allah kita akan belajar lagi mentadaburi ayat-ayat di ruku kali ini lebih dalam di esok hari di jam yang sama. Insya Allah ya bersama Ustadz Bey dan Ustadz Muji. Semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk bisa hadir di kajian esok hari. Kita akhiri kajian sore hari ini dengan mengucap hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaih.
Sebelum saya tutup, seperti biasa saya mohon maaf lahir dan batin apabila ada lisan saya yang kurang berkenan di hati para sahabat semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam, makasih semuanya. Izin tutup ya. Ya, sampai